Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah latan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah aqaribi hadal bait. Anna Allah subhanahu wa ta'ala taghashana taghashahum birahmati wal maghfirah kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu mithla sawaba qira'atina aidan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa ruh mu'allif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid dharain kama naqra'uha aidan biniyati anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta aqarib hadal bait, sahibul bait, sahibul majlis beserta keluarga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 25 Syafar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 September 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan bacaan fikih Fathul Mu'in. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 116 fikih yang ada terjemahan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fil majmu'i wa tanqihi al-mukhtaru ma ya al-mukhtaru makhtarahul imamu wal ghazaliyu annahu yakfi fiha al-muqaranatul urfiyatu indal awam bihaitsu yu'addu mustahdiran li shalah. Di dalam kitab Majmu' kitab fikih terbesar karangan hasil karya Imam An-Nawawi. Ini Majmu' syarah Muhadzab ya. Di Mu'alim baca Muhadzab. Nah, ini syarahnya namanya Majmu' ya. Muhadzab yang ngarang Abu Ishaq As-Shirazi. Menghasilkan majmu'nya yang menyarahin Imam Nawawi ya. Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Al-Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim. Di dalam kitab Majmu' dan di dalam kitab Tanqih, nah di sana ada ibarat berbunyi gini: al-mukhtaru makhtaruhul imamu wal ghazaliyu. Di dalam kitab Majmu' dan Tanqih tersebut di atas terdapat ungkapan berbunyi al-mukhtaru pendapat yang dipilih. Al-mukhtaru pendapat yang dipilih. Makhtarahul imamul ghazaliyu. Makhtarahul imamu wal ghazaliyu. Pendapat yang dipilih adalah pendapat yang dipilih oleh imam dan oleh Ghazali, itu bukan Imamul Ghazali, oleh imam dan dipilih oleh imam. Jadi ada dua pendapat. Pendapat imam maksudnya Imamul Haramain.
Al-imam maksudnya imam haramain. Bukan imam haramain, imam sholat. Imam sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukan. Ya, Imamul Haram Abdul Malik Al-Juwaini. Ini namanya Imamul Haramain. Itu mazhabnya Syafi'i. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali. Apa itu yang dipilih oleh Imam Haramain dan dipilih oleh Imam Ghazali? Pendapat itulah yang dipilih. Masalah apa gitu. Yang kemarin belum selesai pembicaraannya mengenai niat. Jadi niat itu ada muqaronah hakikiyah, ada muqaronah urfiyah. Kalau muqaronah hakikiyah yaitu antara antara baca takbir, kan kalau baca itu pakai lisan, baca ada suara. Niat itu di hati. Nah, jadi ketika niat sholat berbarengan dengan membaca Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, kata-kata muqaronah berbarengan ada dua versi. Ada dua pengertian. Ada pengertian muqaronah hakikiyah. Berbarengan secara hakiki. Apa itu? Artinya kalau kita bilang benar-benar gitu. Muqaronah hakikiyah itu benar-benar berbarengan. Kalau benar-benar berbarengan gimana itu gambarannya? Ya, dari mulai seorang memulai hamzahnya, kan Allahu Akbar dimulai pakai hamzah a sampai ro. Ya, Allahu Akbar. Nah, muqaronah yang benar-benar adalah niat itu nggak boleh kosong. Ya, dari mulai apa? Baca hamzahnya akbar sampai ro-nya akbar, tidak ada yang kosong. Itu pas banget. Kira-kira bisa nggak tuh? Nah, itu namanya muqaronah hakikiyah. Nah, yang kedua adalah muqaronah urfiyah. Nah, kalau muqaronah urfiyah nggak mesti harus pas banget, nggak mesti harus berbarengan, benar-benar berbarengan. Cukup sebagian dari niat di hati cukup adanya di mana? Di ketika membaca Allahu Akbar. Sebagian, jadi nggak perlu harus apa? Persis. Nah, kan ada dua versi. Nah, pertanyaannya yang pendapat mana yang dipilih itu? Apakah pendapat yang pertama yaitu muqaronah hakikiyah atau yang kita pakai, yang kita ambil muqaronah urfiyah? Nah, kan pertanyaan tuh. Mana yang kita pilih? Apa muqaronah hakikiyah atau muqaronah urfiyah? Pertanyaan kan? Nah, jawabannya ini. Jawabannya ini seakan-akan sebagai jawaban. Wa fil majmu'i wa tanqihi al-mukhtaru ma'hidu. Jadi jawabannya di dalam kitab Majmu' dan kitab Tanqih, yang dipilih di antara dua pendapat tadi, yang dipilih pendapat yang dipilih oleh siapa? Imam Haramain dan Imam Ghazali. Kita mengikuti pilihannya siapa? Imam Haramain dan pilihan Imam Ghazali. Apa itu yang dipilih oleh kedua imam tadi? Yakfi fihal muqaronah urfiyah. Cukup muqaronah urfiyah, tidak mesti harus apa? Tapi endal awam, di kalangan orang awam. Apa orang awam? Di kalangan kita ini orang awam, kebanyakan orang. Tapi kalau memang di kalangan orang khawas, nah itu harus muqaronah orang khusus. Ya. Itu kalau kalangan orang kebanyakan, orang-orang kita ini lebih baik yang kita pilih apa? Muqaronah urfiyah. Nah, sekarang kalau udah tahu pilihan seperti itu, pertanyaan berikutnya, kalau muqaronah urfiyah kira-kira gambarannya seperti apa itu muqaronah urfiyah? Kalau muqaronah hakiki kan harus pas gitu kan. Tapi kalau urfiyah ini gimana tuh gambarannya? Pengertiannya gitu. Nah, ini jawabannya. Bihaitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah. Ya. Sekiranya ketika membaca lisannya membaca takbir, sekiranya ketika lidahnya membaca takbir
di hatinya itu apa? Ingat apa yang harus ya apa? Yang diniatin ingat aja, nggak perlu mesti persis banget. Walaupun sebagian yang masuk di takbir dan sebagian keluar nggak ada masalah. Nah itulah arti daripada mustahdiron lissalah. Kan mustahdiron itu hati waktu takbir itu hatinya ingat atau hatinya niat gitu, walaupun niatnya ini tidak persis berbarengan dengan Allahu Akbar. Baik. Wa qala Ibnu Rif'ah. Ada lagi ulama namanya Ibnu Rif'ah. Tadi saya belum baca terjemahan dia gimana. Tadi kan terjemahan kita tuh. Sekarang kita lihat terjemahan dia. Menurut pilihan Al-Imam tuh enggak diterangin imam siapa. Al-Imam gitu, harusnya imam yang maksud Imam Al-Haramain. Itu Imam Haramain itu julukan. Namanya siapa? Abdul Malik Al-Juwaini. Dan pendapat Imam Ghazali yang tersebut di dalam kitab Al-Majmu' dan kitab apa tadi? Tangkih ya. Tankihul. Ada tankihul. Ya, tankihul. Ya, wat tankih tihul, ada hul ini, tangkihul mukhtar, ada. Ya, jadi ini at-tankih kepanjangan dari apa? Kalimat tankih itu kepanjangan dari tankihul bukan. Menurut yang tersebut di dalam Al-Majmu' dan at-tankihul, an-tankihu gitu aja ini. Enggak pakai ini ya. Hul nggak bisa pakai hul. Kitab Majmu' dan kitab At-Tankih gitu aja. Nah, maksudnya dia Al-Mukhtar tuh, dia mau ngasih tahu di dalam kitab Majmu' dan At-Tankih Al-Mukhtar. Gitu maksudnya dia mau bilang gitu, A-nya nyambung ke inian. Nyambung ke Tankihul. Ya, jadi maksudnya Al-Mukhtar, maksudnya Al-Mukhtar yang dipilih adalah cukup apa itu? Membarengkannya gitu. Ya, corona kan membarengkannya sebagaimana yang umum dilakukan. Adalah cukup membarengkannya sebagaimana yang umum dilakukan oleh orang. Nggak disebut urfi, harus disebut urfi. Yang dipilih adalah corona urfiyah gitu. Bukannya indah awam menurut apa nih? Yang umum dilakukan, bukan begitu. Yang dipilih muqaranah urfiyah di kalangan gitu, di kalangan orang awam. Jadi bukan apa? Bukan yang umum dilakukan, ya. Di kalangan orang awam, pendapat yang dipilih adalah pendapat al-muqaranah urfiyah. Nah, baru nerangin apa maknanya muqaranah urfiyah. Nah, ini keterangannya tuh. Apa itu muqaranah urfiyah? Nah, apa nih ya? Asal telah dapat dikatakan sebagai pengecaman. Tadi dibilang ya mustahdiran pengecaman. Orang paham nggak kira? Sekiranya dapat dikatakan sebagai orang yang dia mau ngertiin mustahdiron tuh, mustahdiron diartiin apa? Pengecaman. Nah, kalau tadi kita bilang apa? Dia itu hatinya apa? Hatinya hadir apa hadir? Hatinya konsentrasi, ya. Konsentrasi ingat akan niat apa? Iya itu, jangan pengecaman unsur daripada, maksudnya bukan unsur salat, unsur niat. Kan yang mau dilakukan niat kan. Cukup hatinya itu konsentrasi ingat akan unsur-unsur apa. Nah ya kemarin unsur niat dari terangin kan, sholat ada 3 macam. Ada sholat fardu. Nah, unsurnya itu tidak mesti 3. Ya, usolli, al-qasdu usolli, sahjaku saya sholat. Kedua fardunya. Kalau sholat fardu 2. Unsur ketiga apa?
ta'yin lohor. Nah itu maksud itu. Kalau saat takbiratul ihram hatinya nginget 3 unsur tadi itu, udah ya memang corona rupiah. Walaupun umpamanya niatnya udah keburu habis di hati, takbirnya belum apa? Belum boleh. Atau sebaliknya apa? Takbirnya udah keburu habis, tuh niat ada yang ketinggalan 1 gitu. Kan tadi ada 3 tuh. Tinggalan boleh gitu. Kalau hakiki kan mesti apa? Ya. Jadi cukup ketika orang baca takbir dia ingat akan 3 unsur sholat tadi. Kalau intinya artinya sekiranya dikatakan sebagai pengecaman unsur dalam sholat, bukan unsur dalam sholat, unsur dalam apa? Niat. Nah kalau orang ingat hanya unsur sholat doang nggak sah. Orang baca takbir, dia saya sholat gitu. Jadi enggak. Nah kan saya sholat baru 1. Sedangkan ini kan ada berapa tuh? 3. Sahjaku saya sholat fardu lohor. Kalau ingat hanya dirinya sholat, nah nggak bisa. Ya, mukorona urfiyah pun nggak seperti itu. Jadi perlu revisi. Ya. Revisi. Ya. Nah baru sini waqala Ibnu Rib'ah, kata Ibnu Rib'ah kan gitu, pilihan ini dikomentari. Pilihan ini tuh pilihan muqaranah urfiyah dikomentari oleh Ibnu Rib'ah. Apa kata Ibnu Rib'ah? Pilihan orang yang Imam Ghazali dan Imam Haramain, pilihan itu innahul haq. Kata Imam siapa? Ibnu Rib'ah, pendapat ini satu-satunya yang benar. Ya. Nah, di sini nggak dikatakan satu-satunya pendapat. Ya, kata Ibnu Rib'ah, pendapat tadi itulah pendapat yang benar gitulah. Jangan bilang satu-satunya. Bahkan pendapat orang lain nggak ada yang benar kalau begitu satu-satunya. Emang dibilang satu-satunya kan nggak ada kan? Itulah yang benar. Allazi la yajuzu siwahu. Ya. Ya. Nah, ini satu-satunya yang benar, bukan lagi yang lainnya. Wasawwabahu Subki, apa yang dikatakan oleh Ibnu Rib'ah itu dibenarkan oleh siapa? Dibenarkan oleh Subki, benarlah. Baik, udah, kemudian kita lanjut. Waqal, katanya sih waqala. Nah ini ada 2 nih. Pertama Ibnu Rib'ah, yang kedua Sawwabahu Subki. Nah waqala, dan dia berkata, dia itu siapa lagi? Yang deketan antara Ibnu Rib'ah dengan Subki, mana deketan? Subki. Nah waqala berarti Subki. Benar itu. Kata Subki, malam yakul bihi. Kata Subki, barang siapa yang tidak mengatakan, ia akan. Nah ini juga mengatakan apa? Kata Imam Subki, barang siapa yang tidak mengatakannya, harusnya adanya kan bihi itu. Orang yang tidak mengatakannya, maksudnya orang yang tidak memilih pendapat muqaranah urfiyah, gitu maksudnya. Kan tadi yang benar adalah muqaranah urfiyah. Nah orang yang tidak sependapat dengan Imam Ghazali tadi, dia memilih pendapat apa? Muqaranah hakikiyah. Padahal dia belum mampu. Padahal dia bukan orang khawas. Ya, gitu. Dari kan katanya kalau urfiyah kalau bagi orang kebanyakan orang. Nah, kalau orang khawas boleh memilih pendapat apa? Muqaranah hakiki. Kalau dia orang urfi tidak mengikuti pendapat urfi, akibatnya fatal, gitu maksudnya itu. Ya, ini kata siapa nih? Subki. Kan kata Subki inilah yang benar dapat itu, ya. Kenapa? Karena kalau dia belum sanggup muqaranah hakikiyah, dia paksakan dirinya. Orang awam kayak model kita belum mampu muqaranah hakikiyah, dia milih muqaranah hakikiyah, tidak urfi. Nah apa akibatnya? Akibatnya adalah ya
waqa'a fil waswas. Ini akibat ia akan mengalami waswas yang tercela. Ya, memang ada waswas yang terpuji. Ada waswas sebetulnya kalau yang terpuji nggak ada kena waswas. Ihtiyat. Ya, kalau ihtiyat itu waswas juga, tapi terpuji. Tapi kalau di sini waswas yang apa itu waswas tercela? Akhirnya takbirnya nggak jadi. Kan dia mau ngepasin. Oh, akbar. Akhirnya kan belum pas. Kata anak hatinya tadi belum pas. Berarti kan diulangi kan. Oh, panjangnya dikit. Oh, kelebihan. Kata hatinya dikitin, pendekin dikit. Berapa kali takbir ini? Nah, itu contoh apa tuh? Was-was yang tercela. Jadi jangan sampai terjadi was-was yang tercela. Lebih baik apa tadi? Corona ente kan belum mampu memaksakan diri. Nah, itulah akibat daripada memilih corona hakikiyah, padahal dia termasuk orang awam. Nah, itu yang dikatakan oleh siapa tadi? Subki. Sudah selesai. Wa indal a'immati salasah. Nah, menurut imam yang 3. Ya. Ya. Menurut imam yang 3. Nah, siapa imam yang 3? Kan nggak disebut imam 3. Ya, walaupun nggak disebut dapat kita pahami. Yang ngomong ulama pengikut Imam Syafi'i gitu, saya ulang. Yang ngomong pengikut Imam Syafi'i. Sedangkan imam kan ada berapa? Nah, kalau kena yang ngomong pengikut Imam Syafi'i, ketika dimatakan menurut imam yang 3, berarti apa? Ya, selain imam ini dia kan Imam Syafi'i. Menurut imam yang 3, berarti yang 3 itu selain. Nah, itu di sini nggak ada. Ya, menurut pendapat 3 imam mazhab lainnya tuh selain mazhab kita gitu. Ya, menurut imam yang 3 selain mazhab kita gitu. Kalau selain mazhab kita orang udah pada paham dah, selain Syafi'i. Apa itu pendapat mereka? Berarti kan jumhur, ya. Boleh mendahulukan niat atas takbir dalam selang waktu yang pendek. Nah, jadi menurut imam yang 3 selain mazhab Syafi'i, dia mau mengkategorikan muqaranah urfiyah. Ya, kata imam yang 3 boleh mendahulukan apa? Niat. Jadi sebelum baca Allahu Akbar tuh di hati udah kan harusnya kan berbarengan. Yang penting kalau menurut Imam Syafi'i yang penting berbarengan dari awalnya gitu. Adapun akhirnya nanti niatnya belakangan, niatnya belum sampai selesai udah selesai takbir atau takbirnya belakang niatnya belum, nggak apa-apa. Yang penting apa tuh? Awalnya itu menurut siapa tuh? Nah, selain yang 3, walaupun awalnya nggak bareng masih boleh gitu. Paham kan? Itu bedanya kita dengan siapa? Yang 3 mazhab mengatakan urfiyah nggak apa-apa. Kalau mereka boleh awalnya boleh nggak bareng, boleh juga akhirnya nggak bareng. Tapi kalau Imam Syafi'i yang penting awalnya doang yang bareng. Jangan sampai ente niat di hati belum mulai takbir udah niat. Tapi kalau yang 3 tadi itu walaupun ente belum baca takbir, boleh nggak niat? Nih, asalkan jangan sisain, jangan semuanya sebelumnya. Sisanya itu saat takbir. Oh, itu bedanya antara siapa nih? Pengikut Imam Syafi'i, ulama pengikut Syafi'i dengan yang lain. Kalau kita yang penting awalnya dibarengin. Akhirnya mau bareng mau enggak ada masalah. Tapi kalau yang lain mau awalnya enggak bareng pun boleh juga. Menurut pendapat 3 imam mazhab lain selain Syafi'i boleh mendahulukan niat tuh atas takbir, ucapan takbir dalam selang, tapi jangan terlalu lama. Ya, udah niat lama baru baca takbir, jangan jadi waktunya pendek. Jadi sebagian daripada niat yang ada di hati masih tersisa. Ya, sisanya itu
dilakukan saat sedang baca takbir. Jadi imam yang lain tuh boleh, walaupun dahuluin atas takbir. Baik, selesai. Itu tadi pengertian muqaranah hakikiyah dan muqaranah urfiyah. Nah, sekarang mengenai syarat. Syarat orang baca takbir. Ya. Ini kalau Fathul Mu'in kan nggak ada. Ya. Kalau yang kitab-kitab sekarang setelah menyebut rukun-rukun sholat yang pertama niat, syaratnya apa, ya, kaifiatnya apa, jadi rukun sholat yang kedua membaca takbir gitu. Apa syaratnya orang baca takbir? Nggak ada kata-kata itu, langsung aja. Wa yata'ayyanu fihi lil alal qadir. Bacaan takbir ini bagi orang yang kuasa melakukan telah ditentukan. Maka maksudnya ditentukan, disyaratkan. Nah, ini maksudnya syarat orang baca takbir. Yang pertama apa? Nah, orang yang mampu, maksudnya mampu mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau umpamanya, ya kalau orang kita sih gampangan tadi, mungkin orang Cina nih susah. Orang Cina baru mengenal, baru masuk Islam, kira-kira baca Allahu Akbar kan lamaan dikit. Nah, kalau ente sih walaupun itu udah sering dengar, orang baru masuk Islam mengucapkan Allahu Akbar kan harus belajar dulu. Ini gitu. Nah, bagi orang yang sudah mampu baca takbir, harusnya baca takbir itu, jangan dirubah-rubah. Itu syarat takbir bagi yang mampu membaca Allahu Akbar. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam belum bisa mengucapkan Allahu Akbar, itu nggak wajib, itu maksudnya. Jadi yang mampu baca Allahu Akbar tuh, yang mampu bacaan takbir ini, yaitu Allahu Akbar, bagi orang yang kuasa. Maksud kuasa itu mampu mengucapkan, ya, melakukan telah ditentukan dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Nah, tidak boleh dirubah-rubah. Udah ditentuin Allahu Akbar. Ya, telah ditentukan dengan kalimat Allahu Akbar. Sebagaimana ittiba Rasul, artinya mengikuti Rasul gitu. Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Didirikanlah sholat sebagaimana kamu lihat bagaimana aku sholat. Ketika Nabi Muhammad sholat dimulai dengan Allahu Akbar, ikutin, jangan pakai dirubah-rubah. Jadi Allahu Akbar, karena ngikutin takbirnya Nabi. Atau Allahul Akbar. Nah, ini juga walaupun boleh, jangan coba-coba. Ya. Ya. Boleh Allahu Akbar, boleh Allahul Akbar. Tapi walaupun ente tahu nih di sini boleh. Ente praktekkan tak. Jadi imam di musola ente, di masjid ente, gue mau ngamalin tuh ilmu yang tadi gue dapat ngaji pagi. Sedangkan makmumnya kan nggak ngaji di sini, nggak nyambung. Pasti ente setelahnya selesai sholat diprotes sama makmum. Iya, ajaran baru nih. Jadi walaupun boleh Allahul Akbar pun jangan diamalin, kecuali makmumnya semuanya ikut. Syaratnya pun semua makmum yang ngaji nggak ngantuk. Walaupun ini ikut ngaji, ini ngantuk. Waktu kita ini nggak dengar, ente baca pasti salju dia, kan gitu. Syaratnya semua pada nggak ngantuk. Allahul Akbar boleh. Ya. Nah, yang kagak boleh apa? Wala yakfi akbarullah, dibalik. Namanya usil. Ya, harusnya Allahu Akbar, dibalik Allahu Akbar kan namanya usil. Ajaran baru nih. Tidak boleh misalnya membaca akbarullah, ya kan berarti dibalik nih. Allah, atau nggak boleh apa nih? Allahu kabir. Allahu kabir. Walaupun artinya hampir sama dengan Allahu Akbar. Nggak boleh dirubah-rubah. Atau pakai sinonim. Sinonim akbar a'zam. Allahu a'zam. Ya. Kalau Panji Gumilang mungkin benar boleh.
Kan dia mau nafsirin semau maunya dia kan. Dia nggak pakai ngaji dia, ngaji pakai otaknya aja. Kalau menurut Panji Gumilang bilang boleh nih. Nggak boleh. Ar-Rahman, Allah diganti sama Rahman. Kan Rahman nama Allah juga. Allah Ar-Rahmanu Akbar. Jadi viral gitu maksudnya. Kalau viral kan terkenal. Nah itu nggak boleh. Ziyadatu harfin juga yurul makna. Nah dan tidak boleh juga nambahin apa huruf Allahu Akbar yang sekiranya dengan huruf tambahan itu maknanya dia apa? Menambah huruf yang dapat merubah makna kalimat Allahu. Gampang udah. Mana contohnya nambah huruf yang dengan tambahan itu maknanya jadi bertambah? Contoh mana? Kamadi hamzati Allah. Seperti memanjangkan hamzahnya Allah. Kan Allah itu nggak panjang hamzahnya. Allah Akbar. Kalau dipanjang Allahu Akbar. Nah itu berarti Allah berarti hamzahnya ada dua. Yang pertama hamzah istifham, yang kedua hamzahnya Allah. Jadi artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Lu mau nanya. Kan Allah apakah nanya berarti kan? Kalau kan Allahu Akbar juga khobar berita Allah Maha Besar. Tapi Allah apakah Allah Maha Besar? Nah berarti kan menambah arti kan? Ya, itu gara-gara apa itu? Nah gara-gara hamzahnya ditambah, yang satunya dipanjangin itu. Ada huruf mad itu Allahu Akbar. Itu contoh nambah huruf menambah makna. Atau contoh lagi, nambah alif di mana? Ba'dal ba. Kalau tadi kan nambah alif sesudahnya hamzah Allah. Nah, ada lagi nambah alif sesudah ba. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti nambah alif sesudah apa? Tahu ente akbar artinya gendang. Akbar kalau habis ba ada alif namanya. Kalau bahasa kita gendang, bahasa toblun. Jadi kalau begitu ente bilang Allah itu gendang. Bukan Allah Maha Besar. Allah itu apa? Gendang. Nah kalau sengaja bisa kafir. Nah Allah dibilang gendang. Nah itu contoh nambah huruf menyebabkan tambah atau berubahnya apa? Makna. Ada lagi ziyadatu wawin qoblal jalalah. Nambah waw sebelum apa? Lafzul apa tuh? Allahu Akbar. Nambah alif sebelum Allah. Gimana? Allahu Akbar. Nah, kan sebelumnya Allah nambah apa tuh? Wow. Kan ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apa nambah wow. Nah, ini menyebabkan nambah atau merubah arti. Baik. Nah itu contoh-contoh gara-gara nambah huruf bisa nambah makna atau merubah apa. Nah di sini ada terjangkau. Misalnya memanjangkan hamzah pada Allah, ya. Nah, di sini kan nggak dicontohin nambah hamzah sesudahnya hamzah Allah. Kemarin contohnya kan harus dicontohin tuh. Allahu Akbar hanya gitu. Contohin. Nah kalau hanya gitu aja orang nggak ngerti. Atau menambah alif setelah huruf ba. Apa tadi contohnya? Ya ini di sini terjemahannya nggak ada kan? Allahu Akbar. Nah, itu contohnya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kan bahasa kitanya kalau mau dipanjangin hurufnya apa? Nah, ya A-nya satu jadi banyak gitu, 3 lah gitu. Akbar, A gitu. Contohnya Allahu Akbar. A-nya berapa tuh? 2 atau 3. Nah itu dipanjangin. Di sini nggak ada contohnya. Atau menambah apa tadi? Wawu sebelum Allah. Nah harusnya contohin seperti apa tuh? Allahu. Contohnya Allahu Akbar. Apalagi adalah enggak contohnya? Ada lagi nih. Yaitu apa? Tahlili. Nah, ini
Tahlili atop dari kamati itu dari atas. Kamati hamzatil ism wa ka alifin ba'dal ba'i wa ka ziyadatin wawin qabla wa ka juga nih wa ka tahlilin gitu. Jadi kalau tahu atopnya kemana, berarti masih nyambung, masih terusan contoh-contoh yang nambah huruf bisa menambah arti atau merubah. Terus mana contohnya lagi? Tahlilin, tahlili wawin. Apa itu tahlil? Menyela-nyelakan. Kalau di sini apa nih arti-artinya? Meletakkan wau, ya, baik mati maupun berharokat pada antara Allah dan akbar. Nah, apa itu? Kalau gini bukan menyela-nyelakan di sini. Apa itu? Ya. Meletakkan wau, ya. Tuh, ya. Tahlil, kalau kita bilang menyela-nyelakan wau yang sukun atau wau yang berharokat antara dua kalimat apa? Allahu. Nah, kalau yang tadi menyela-nyelakan wau gimana contohnya? Tadi udah contohin tuh jelas wau Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Berarti waunya diapain tuh? Sukun. Nah, kalau wawunya mutaharikah, ya artinya apa mutaharik di sini artinya? Kalau kita bilang wawunya hidup, ada wawu mati, ada wawu hidup. Kalau wawu mati itu sukun, kalau hidup itu berharokat. Gimana? Kalau wawunya berharokat, ya Allahu Akbar. Ya kan wawunya berharokat, ya. Allahu Akbar. Ya, kalau yang sukun apa? Allahu Akbar. Apa? Ya, kalau yang tadi doma mutaharik berarti doma. Bukan doma. Fathah. Allahu enggak ada, Allahu enggak ada dah. Yang ada paling-paling apa? Ya, kalau hu kan susah bacanya. Allahu enggak ada. Paling-paling kalau mau dihidupin diapain tuh? Dipathahin. Allahu Akbar. Nah, seperti ini nambah atau merubah-rubah. Baik. Tuh, yang memperpanjang, yang memanjangkannya itu tidak ada seorang ahli qiraat pun memperbolehkannya. Artinya bukan lagi. Udah tadi sampai di mana tuh? Awawin sakinatin aw mutaharikatin baina kalimataini. Udah titik kan? Wakaza gitu, demikian pula. Nah ini ngaji fikih susahnya begitu. Demikian pula apa? Kalau wau kan wau atopnya kemana? Demikian pula apa? Demikian pula apaan gitu? Demikian pula termasuk nambah huruf yang kagak boleh atau apa gitu? Demikian pula gitu. Demikian pula. Nah karena tadi berhubung tadi ngomongin apa sih? Nambah huruf yang dengan sebab nambah huruf bisa merusak makna atau merubah makna. Tadi kan dari contohnya tuh seperti ini. Seperti itu pula. Apa itu seperti itu pula? Seperti itu pula yang dihitung sebagai nambah huruf gitu. Yang menyebabkan rusaknya arti atau bertambahnya. Demikian pula seperti apa gitu ya. Ziyadatu madil alif allati bainal lami wal ha. Termasuk pula dikategorikan nambah huruf yang bisa merusak makna. Nambah alif yang mana di mana ditambahin ini? Nah, alif antara lam ha ya. Lam antara apa? Lam dan ha gitu. Mana lam? Lam sama ha. Mana ada lam? Sama ada ha enggak? Alam wal ha. Ya. Alif di antara lam ha. Bukannya lam wal ha. Ya, mana? Allahu. Kan nambah, tapi nambahnya yang kepanjangan. Kan kita selalu kalau Allah kan yang kita panjangin emang itu kan.
Baik orang adzan, orang apa yang dipanjangin gimana tuh? Nah, antara lam sama ha. Allahu Akbar. Nah yang tidak boleh itu kepanjangan maksudnya. Nah, mau tahu kepanjangan di mana tahu? Ya. Nah itu yang ngaji tajwid. Ya. Mad yang paling panjang mad apa itu? Masa ia belum tahu mad? Ya bukan bukannya mad wajib mutasil. Yang kata mad wajib mutasil yang wajib dipanjangin. Ada yang boleh dipanjangin. Ya, kadang saat seandainya ente mau manjangin mad yang wajib dipanjangin, kira-kira paling panjang berapa ya gitu? 3 harokat, 6 harokat, 3 mad gitu kan? Itu paling panjang. Nah kalau yang boleh, yang tidak dipanjangkan 2 harokat 1 mad. Kalau yang wajib dipanjangin harus apa? Tidak boleh berapa? 6 harokat, ya. Karena 1 mad itu 2 harokat. Jadi kalau yang paling panjang 3 mad berarti berapa? 6 harokat. Nah itu ukurannya. Jadi walaupun boleh dipanjangin tuh lamnya, tapi jangan sampai melebihi dari berapa? Itu tadi, karena dia kan tadi ini dia nggak mampu muqaranah hakikiyah. Jadi sambil dia baca Allahu Akbar, hatinya itu mau masukin itu tadi, mau masukin niat. Ya kan setan ini, ya mending irama. Nah itu, jadi termasuk menambah huruf apa tuh? Menambah alif, memanjangkan lam tadi itu melebihi dari apa nih? Ya, ilahadin la yarahu ahadun minal qura. Kepanjangan apa? Yang memperpanjangannya itu tidak ada seorang ahli qiraat pun yang memperbolehkan. Maksudnya apa yang memperbolehkan? Lebih dari berapa tadi? 6 harokat. Nggak boleh dari 3. Itu termasuk menambah berarti itu, ya kan kelebihan kepanjangan. Nah kepanjangan kan huruf itu, jadi berapa alif tuh ditambah, ya. Masya Allah, kalau Allah, nah itu termasuk, ya. Makanya jangan jangan memaksakan diri mengikuti muqaranah apa hakikiyah. Apalagi nih muqaranah hakiki yang 3 itu aja juga, apalagi yang mau ditambah-tambah yang malam yang sunat itu, ya kan yang itu yang wajib 3 kan. Musolli fardhu zuhri itu aja udah cukup. Sahjaku saya sholat fardhu zuhur, itu yang wajib. Nah sekarang mau dimasukin yang sunat-sunat, mau dimasukin, ya. Sahjaku saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat, 4 rakaatin mustaqbilal kiblat. Adaan kalau makmuman ya wajib lah, makmuman wajib. Adaan lillahi ta'ala, mau dimasukin semua. Yang 3 aja mau dimasukin dia nggak mampu, apalagi apa? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan Imam Al-Haramain, bagi orang awam mengikuti muqaranah udah. Nah sekarang seharusnya nih ada yang tanya nih, ente nanya harusnya, udah ditanya semua, ada satu pertanyaan, boleh nggak karena dia itu napasnya pendek, baca Allahu Akbar aja napasnya apa? Boleh nggak dia diam dulu ngambil Allah diam dulu Allah Akbar. Nah, diselingi dengan apa nih? Wakofnya sebentar karena napasnya apa? Pendek. Nah ini bisa nggak merusak, ya? Kan takbir ini kan rukun qauli, ya? Apakah bisa merusak rukun qauli gara-gara apa? Itu pertanyaan yang patut ditanyakan. Karena berhubung dengan nanya,
di sini. Ya, kagak apa-apa. Jadi saya yang mewakili. Karena berhubung ente pada kagak nanya, saya mewakili ente. Saya bertanya, Ustadz, boleh nggak? Nggak dijawab sini. La yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi. Wahia saktatut tanafusi. Wala tadumro, tidak mengapalah. Nah, kalau tidak mengapalah artinya apa? Nggak apa-apa. Ya, itu artinya masih diperbolehkan. Berhenti sebentar aja tanpa napas. Kalau pakai napas nggak jadi. Jadi saktanya takbal Allah, napas dulu. Nah itu nggak boleh. Tapi di sini berhentinya itu sebentar antara dua kalimat Allah dan Akbar. Tanpa bernapas di antara Allah dan Akbar. Kalau berhenti tidak napas namanya apa di dalam qiraat? Sakta. Ya. Nah, sakta di dalam Al-Qur'an enggak boleh semua sakta, ada tempat-tempatnya. Kalla bal rona. Kalla bal rona. Ya. Nah, itu ada tempat-tempatnya kan di Quran ada bacaan tuh sakta ya. Itu. Lalu sakta antara ini bukan Quran kan, takbir boleh nggak? Boleh sakta. Tapi kalau di dalam Al-Quran sakta itu nggak boleh sembarangan. Ada tempat-tempat khusus. Nah ini harus diperhatikan nih, ya. Walaupun Ustadz, ya, mana contoh? Di dalam Fatihah kan, Fatihah itu Al-Quranul Karim, ayat Quran. Nah saya mau contohin. Ada orang baca Fatihah yang ini nih, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya apa tuh? Sakta. Kena di sini yang boleh cuma dua. Kalau nggak wakaf apa? Wasal. Kena ada dua ayat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, yang boleh hanya wakaf dan wasal. Kalau wakaf gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti dulu napas nih. Kalau ente nggak tahu napas nih, itu napas tuh. Baru apa? Nah, itu namanya wakaf. Nah kalau wasal gimana? Sambung, nggak pakai napas. Tapi harus harokahnya. Harokahnya yang tadi itu wakaf diapain? Dihidupin. Tapi dihidupinnya bukan semau ente. Dihidupinnya sesuai dengan apa? Nah, itu apa bacanya? Ar-Rahmanir-Rahimi. Bukan dihidupin semaunya ente. Dihidupinnya sesuai dengan harokahnya dia. Kena berhubung tadi mi harus ente baca. Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Nah, itu hanya itu aja. Tapi kalau ada orang ustadz, ya, ustadz baca kan ada tahlil, ada apa kan? Kan kedengeran kan dibaca. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya apa? Sakta. Emang ada di situ sakta? Nah, padahal ustadz itu. Kan ustadz tuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau lo mau wakaf berhenti napas dulu. Kalau lo mau kagak pakai napas diapain tuh? Bukan masalah wasolnya. Hurufnya diapain? Kalau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin kan berarti hurufnya diapain tuh? Ya. Nah, disukunin tuh huruf. Kalau mau sukunin napas dulu gitu maksudnya. Kalau lo nggak mau napas, mimnya diapain? Nah, dihidupin. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, nah itu sakta namanya. Kan kagak napas. Emang ada di situ sakta. Nah makanya ana bilang sakta yang ada di Al-Quran nggak semuanya. Itu tadi seperti bal, nggak boleh datu bal rona alaku. Itu yang menyimpang dari tema. Kalau yang kita bilang di sini nggak pape apa tuh sakta antara kalimat Allah dan Akbar. Nah, itu namanya sakta. Udah itu nggak ada masalah. Allah gitu. Allah Akbar. Diem. Allahu sebentar diem. Habis dia mulai lanjutin. Nggak ada masalah.
Nah, kemudian yang terakhir apa? Wala domurro, apa itu tadi ya? Dan nah ini wala ini wawunya atopnya mana tuh? Atop ama yang kagak boleh atau atop layak dulu gitu. Kan ada atop ada dua nih. Ya. Atop ama yang kagak boleh atau atop yang boleh. Nah, boleh. Inilah perlunya wawu atopnya kemana? Dan tidak mengapa pula gitu. Kalau yang lain kan diomong tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh dan tidak mengapa. Dannya apa ini? Dan ya yang nggak boleh atau dan tidak mengapa. Nah, dan tidak mengapa mendomahkan apa? Wow, ya apa itu tadi? Itu tadi Allahu. Kalau yang tidak boleh kan bukan maksudnya mendomahkan. Jadi sambilan apa tuh sambilan berhenti sambilan domain Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu tadi nambah wawu Allahu. Nah, tadi kan gitu. Tapi kalau nggak pakai nambah wawu hanya apa? Nah, itu artinya apa ini? Atau mendomakan huruf apa? Oh bukan hu. Allahu Akbaru gitu. Yang terakhir. Boleh nggak orang baca takbir nah, Allahu Akbaru gitu kan harusnya apa tadi kena wakop gitu kan Allahu Akbar gitu dia baca apa Allahu Akbaru boleh nggak apa-apa asalkan jangan tambah wow kalau tambah wow berarti tambah huruf Allahu Akbaru baik itulah tadi permasalahan apa ya, jadi kita kembali kepada rukun syarat orang baca takbir harus mengikuti apa adanya nggak boleh ditambah-tambahin. Nah itu sekarang par'un masalah. Jadi par'un itu ada par'un cabang masalah. Lau kabbaro marot. Nah ini akibat apa tadi itu? Nah, akibat orang tidak mampu muqaranah hakikiyah dipaksain dirinya. Kan tadi katanya akibatnya apa tuh? Was-was. Kalau orang was-was tandanya apa? Baca takbirnya diulang-ulangin. Iya kan? Allahu Akbar ngaji. Allahu Akbar was-was. Nah, sekarang apabila terjadi seperti itu baca takbir berkali-kali. Nah, yang perlu diketahui di sini yang masuk takbir yang keberapa gitu. Takbir yang mana tuh? Ya. Lau kabbaro marot. Ya, andai kata seorang melakukan takbir berkali-kali. Nah, ini nggak bisa juga kalau takbir Idul Fitri, Idul Adha berkali-kali nggak dilarang. Gitu. Jadi nggak kena ini. Maksudnya orang takbir sholat gitu, ada sholatnya. Kalau takbir Idul Fitri yang langsung diulang-ulangin kan, dari maghrib mau ke pagi suruh baca takbir. Orang baca takbir sholat gitu, takbir sholatnya diulang-ulangi. Itu sebabnya apa diulang-ulangi? Itu tadi dia nggak mampu hakikiyah dipaksakan dirinya sehingga berkali-kali baca takbir. Ya. Dengan niat memulai setiap kan kalau orang nih. Allahu Akbar kan gitu. Yang keduanya niat lagi kan dia dari niat dari mulai lagi pasti saat takbir yang berikut pasti di dalam hatinya. Nah ini mulai niat yang ini. Akhirnya aja mau mulai niat setiap takbir dia niat mau sholat gitu. Kalau memang seperti itu ya tuh berkali-kali dengan niat memulai sholat pada masing-masing takbir itu kan. Maka ia dianggap apa itu sah memasuki sholat pada takbir yang nomor ganjil. Ya, jadi kalau mau terusin masuk sholat yang ganjil. Kalau yang dua jangan. Allahu Akbar kan boleh. Allah yang kedua ini jangan diterusin. Tambahin dulu, ganjilin dulu gitu. Ganjilin dua yang ketiga ya. Kalau baru lanjutin. Jadi jangan apa? Jangan yang genap itu. Jangan yang genap. Yang genap apa? 2. Nah, sekarang udah 3 nih. Udah 3 dia masih anggap belum apa?
belum pas. Nah kan keempat. Seandainya menurut ente yang keempat ini yang pas, masih nggak boleh juga. Nah harus apa? Iya. Jadi kalau mau dimasukin ya pada urutan yang ganjil. Yang ganjil itu kalau atu nggak usah dihitung dah atu. Orang takbir memang kurang dari atu nggak ada. Ya. Yang di 3, kalau nggak 3 apa? Seandainya menurut ente yang keempat udah pas lah, udah pas. Jangan diterusin masih. Ya, usahakan takbir yang ganjil kelima. Mungkin buat betul kan. Kenapa yang ganjil yang diterusin? Di sini ada alasannya. Ya di sini dikatakan apa? Laukab baromarotin nawiyanin liftitah bikullin gitu, bikullin atau bikulit takbir dengan niat iftitah. Dakhala fiha bil witri, yang masuk yang apa? Yang ganjil, yang dianggap sah memasuki sholat pada takbir yang bernomor ganjil. Kenapa nggak boleh yang apa? Yang genap wa kharaja minha bisyaf'i, dan keluar dari sholat pada yang genap. Kalau yang genap tuh keluar. Tapi ada ntar yang solusi. Ya, kalau kita udah sok datang sama solusi supaya apa tuh, supaya jadi. Caranya apa? Batalin. Kalau yang tadi kan nggak dibatalin. Gimana batalin nanti? Saya takbir pertama Allahu Akbar, menurut saya kurang pas. Kan saya mau ulangi kan, diniati hati, gue batalin tuh. Sehingga dia nggak tuh. Nggak terlibat, batalin. Lalu batalin yang kedua juga boleh. Gitu, dibatalin lu takbir. Jadi diapain? Udah, saya nggak jadi. Nah itu. Kalau yang tadi dia nggak batalin, dibatahannya tambah lagi. Ya, kalau dia seandainya dibatalin, ya walaupun dia itu genap masih boleh. Syaratnya apa? Sehingga takbir yang udah dibaca udah nggak terikat dengan takbir yang itu. Nah itu kalau gini walaupun genap masih bisa. Nah kenapa di sini kalau nggak dibatalin yang kedua nggak masuk? Li'annahu kullama dakhala bil ula kharaja bisaniya, kan gitu kan? Ya. Kalau masuk yang pertama berarti keluar yang kedua. Li'anna niyatal ibtitahi biha mutadamminatun liqatil ula. Yang demikian itu karena jika ia telah berhasil memasuki sholat dengan takbir yang pertama, maka dengan ia melakukan takbir yang kedua berarti ia keluar lagi dari sholat gitu. Dia keluar dari sholat ya. Sebab niat memulai sholat dengan takbir yang kedua itu berarti memutuskan apa yang telah diniatkan pada takbir yang pertama. Makanya harusnya masuknya kemana? Fa'ilam yanwi dzalik. Nah ini cara yang tadi solusinya. Apabila dia tidak seperti itu, ya, maksudnya tidak niat seperti itu, ya. Lagi pula antara takbir satu dengan lainnya tidak terdapat hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya mengulangi lafaz niat. Nah, mengulangi lafaz niat, ya. Ini mengulangi lafaz niat, seakan-akan takbir yang udah diapain tuh, yang udah dibaca semua saya batalin. Nah, mau memasuki takbir yang berikutnya itu nggak dilihat ganjil sama genap. Pama ba'dal ula zikrun. Nah, itu sah kalau seandainya dia membatalkan semua takbir tadi. Nah, jadi seakan-akan takbir yang telah dibatalkan itu seakan-akan zikir. Zikir tidak mempengaruhi apa? Keabsahan apa? Selesai. Itu syarat baca takbir. Ada lagi syarat yang berikut adalah wajibu isma'uhu. Karena berhubung takbir ini rukun qauli, kan takbir rukun qauli, harus didengar oleh siapa? Orang yang bersangkutan. Ya, seperti Fatihah, itu kan rukun qauli. Ya, harus yang baca itu sendiri dengar apanya? Suaranya. Jadi bukan orang lain yang dengar, dia sendiri. Makanya kalau kita
sholat di samping orang-orang tua kita, dengar kita bilang Bismillah, alhamdulillah. Ya, sebab syarat orang yang baca takbir, yang baca itu sendiri apa? Dengar. Asalkan telinganya normal. Kalau dia orang budek, masa ya harus, kan katanya harus berdengar. Nah, gua kalau nggak kerasin gua nggak dengar. Jadi yang wajib dengar dirinya sendiri kalau telinganya apa? Normal. Nah kalau dia baca, dia sendiri nggak dengar, padahal telinganya normal. Itu bukan baca namanya, qomat kamit. Kalau qomat kamit kayak model apa? Dukun. Dukun walaupun ente dekat dia ada kan nggak dengar kan? Qomat kamit. Nah itu bukan baca, nah qomat kamit. Nah jadi wajibu isma'u takbir nafsahu, yang dengar dia. Ingkana sahih hasam'i, apabila ternyata orang yang sholat itu sehat pendengarannya, nggak budak. Ya. La arido min nahwi lautin. Nah demikian pula serta tidak terjadi sejenis kegaduhan suasana. Kalau bilang berisik, ini kan berisik no. Ya. Ada suara motor, suara klakson. Kalau ada suara motor dan klakson, tidak mesti orang baca takbir jerit-jerit supaya kedengeran gitu. Itu kalau yang tadi kan yang menghalangi dia itu dengar kena budek, nggak perlu diapain, dikeraskan. Demikian juga kalau yang menghalangi apa itu tadi, lagi sholat ada berisik suara motor, suara klakson, sehingga dia sendiri nggak dengar, harus dikerasin nggak? Enggak. Jadi wajib dia mendengar kalau tidak dihalangi oleh telinga yang budak atau tidak dihalangi oleh suara berisik. Baik. Terjadi sejenis kegaduhan suasana, berisik. Kasarnya ini syarat seperti ini bukan hanya syarat takbir, yang mana takbir itu rukun qauli, demikian juga rukun qauli lain apa itu? Nah, Fatihah, ada lagi tasyahud akhir, ada sholawat pada tasyahud akhir, ada salam. Itu contoh-contoh rukun qauli. Itu di sini ada Fatihah, tasyahud, maksudnya tasyahud akhir. Kalau tasyahud pertama nggak termasuk rukun, yaitu sunat abad. Salam, nah salam pun salam yang mana? Yang ke pertama. Kalau yang kedua bukan rukun. Ya, walaupun ente nggak baca yang kedua nggak ada masalah, atau ente baca nggak dengar nggak apa-apa. Yang penting yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kecuali imam. Nah kalau imam tidak hanya sekedar dengar dirinya, harus dengar. Nah, sekarang sih nggak perlu mengeraskan suara, karena ada yang ngerasin suara ente apaan. Maksudnya, wow, padahal ini nggak ada, nggak usah. Baik. Wa yu'tabaru isma'ul mandubi al-qauli lahu li khususillah. Wa yu'tabaru isma'ul mandubil qauli. Ada mandubil qauli loh. Adapun deh ya. Wa yu'tabaru untuk memperoleh kesunahan salat yang berupa ucapan juga diharuskan supaya sampai terdengar dan dia sampai terdengar diri sendiri. Untuk memperoleh kesunahan sholat yang berupa ucapan juga diharuskan supaya sampai terdengar diri sendiri. Nah itu kan tadi yang kita baca kan rukun, ya rukun. Syaratnya rukun harus yang baca apa? Dengar. Nah sekarang bukan rukun, ya yang disunatkan. Mana yang disunatkan? Apa? Allahu Akbar intikal. Allahu Akbar, apa lagi? Tasbih, ya. Tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Itu bukan rukun qauli, sunnat qauli. Kalau yang tadi kan takbir rukun qauli, ada yang sunnat qauli, ada ucapan yang disunnahkan. Nah, kena berhubung ucapan itu sendiri sunnatnya, ente denger sunat juga itu maksudnya. Mau enggak? Kalau yang tadi kan takbir itu rukun qauli, artinya wajib ente mengucapkan, ya wajib ente mengucapkan.
Yang wajib diucapkan, wajib pula yang mengucapkan apa? Dengar. Nah kalau yang sunat diucapkan, ente dengar sunat itu. Nah seandainya nih yang sunat diucapkan, ente sendiri nggak dengar, ya, berarti qomat kamit, ya nggak termasuk dapat pahala sunat. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Ente bacanya ente sendiri apa? Nggak dengar. Apakah itu dia dikatakan melakukan yang sunat? Tidak. Jadi ucapan yang sunat pun bukannya disyaratkan, disunahkan. Mbak kalau ente baca di sini sudah kepaham apa di sini. Wa yu'tabaru isma'ul mandubil qauli lahu, ya. Sunnah untuk memperoleh kesunahan sholat yang berupa ucapan juga diharuskan supaya sampai terdengar dirinya sendiri, ya. Jadi zikir yang sunat, ya, kalau ente ingin dapat pahala pun harus diri ente sendiri dengar. Jadi ucapan supaya dikatakan ucapan itu sunat, yang ucapin itu sendiri harus dengar. Baik. Wasunnah, nah udah tadi itu dengan tadi mengenai apa itu tadi? Syarat apa? Syarat baca takbir, kan? Apa itu syarat tadi? Yang pertama nggak boleh dirubah-rubah. Yang keduanya apa? Suaranya dia sendiri dengar, asalkan telinganya normal. Nah sekarang apa yang disunnahkan? Nah kalau yang syarat kan tidak boleh tidak. Nah, ketika ente baca takbir disunnahkan apa gitu supaya pahalanya bertambah. Nah ini yang sunat ketika baca takbir. Jazmu ro'ihi. Nah tadi kan katanya boleh ro'nya diapain? Didomain kan, Allahu Akbar kan tadi, tidak mengapa kan gitu kan. Nah, tapi kalau ente mau sunat jangan diapain? Nah jangan didomain, harus diapain? Disukunkan. Nah itu jazmu ro'ihi, sunnah mensukunkan huruf ro pada takbir Allahu Akbar ini. Tuh itu jazmu ro'ihi, ay ro'it takbir gitu, ro'nya takbir. Kenapa sunat? Hurujan min khilafi man aujabahu, sebagai menyingkiri, ya, menyingkiri, jauhin, menyingkirin tuh bahasa Betawi, bahasa Jawa kali ya. Ini orang yang nafsirin, orang yang nerjemahin bahasa Jawa, berarti menyingkirin bahasa Jawa itu asalnya, bukan bahasa Betawi. Nah, karena yang ini kan orang Jawa. Orang Jawa bilang menyingkiri, kan menurut ente kan menyingkiri bahasa ente. Oh, asalnya bahasa Jawa itu. Hah? Udah lama di Betawi. Kan dia asalnya orang Jawa bilang menyingkiri, ya, berarti menyingkiri itu orang Betawi. Menyingkiri bahasa, ya, berarti kita minjem bahasa dia. Kenapa disunahkan mensukunkan ro? Ya, sebagai menyingkiri, berselisih dengan pihak yang mewajibkan, ya, menjauhin dari pihak yang mewajibkan apa? Mewajibkan mensukunkan ro. Nah kalau kita tadi kan, kalau menurut kita ini maksudnya mazhab Syafi'i, ro-nya itu boleh disukunin, boleh diapa tadi? Nah bidung kau gitu ya. Ya. Kenapa? Walaupun boleh didomain, disunahkan apa? Disukunin. Nah di sini menyingkiri. Nah ini sudah berkali-kali saya terjemahin supaya jangan diapain? Diomelin oleh pendapat yang mengatakan ro-nya itu mesti disukunin, kagak boleh didomain. Nah, jadi kalau ente mensukunin berarti nggak diomelin dia. Siapa dia? Yang mewajibkan apa? Mensukunkan ro. Walaupun menurut kita sunat. Kalau wah akur nih sama pendapat gue nih. Makanya gue nggak berani ngomelin lo gitu. Itu artinya. Jadi hurujan itu menyingkiri. Wah orang nggak paham. Menyingkiri pendapat ulama yang mengatakan wajib mensukunkan. Kalau ente sukunin berarti nggak diomelin med itu. Karena menurut dia ya sama dengan pendapatnya. Cuman bedanya kalau dia wajib beda apa? Nah, kalau ente melakukan yang sunat berarti sama dengan dia. Walaupun niat kita sunat, menurut dia wajib.
wajah harobihi. Nah udah. Nah khusus, nah tadi yang diomongin tuh kalau sholatnya munfarid, yang penting dirinya sendiri apa? Dengar munfarid. Tapi kalau dia sholat sebagai imam, ya. Nah itu di sini wajah harobihi li imamin kata ini takbiratul intikal. Nah dan apa di sini? Apa bersih? Dan khusus imam tadi itu sholat sendiri. Ya, cukup dirinya sendiri yang dengar, baik itu takbir ihram ataupun yang lain-lain, ya. Yang penting dirinya sendiri dengar. Tapi untuk imam, ya, khusus imam, ya. Nah ini sunnah bertakbir dengan suara yang keras. Bukan di sunnah takbirnya, suara kerasnya itu apa? Jadi untuk dirinya sendiri ya wajib kan model kita semua. Tapi untuk mengeraskan suara, hukumnya sunat. Mengeraskan suara melebihi dari pendengarannya gitu maksudnya, supaya orang lain pada dengar. Nah kan imam gitu supaya orang tahu. Nah, hukumnya sunnah. Dengan suara yang keras, ya. Kalau keras kan berarti melebihi dari apa? Dengarnya sini. Sekalipun takbir, walaupun bukan takbiratul ihram, takbir intikal, itu ngeraskannya itu sunat, ya. Baik. Kasairi takbiratul intikal seperti takbir-takbir lain selain takbiratul ihram. Jadi kalau imam mengeraskan suara takbir intikal dapat 2 pahala. Ya. Pahala baca takbir kena dirinya sendiri dengar, pahala apa lagi? Mengeraskannya agar supaya makmum pada dengar. Nah, itu yang sunatnya takbir. Apalagi sunatnya takbir? Rofu kapai. Nah, kan kita ngomong takbiratul ihram kan? Mengangkat kapai. Apa itu kapai? 2 telapak tangan, ya. Nah, itu. Au ihdahuma, atau salah satunya bila sulit untuk mengangkat keduanya. Nah, kalau tangannya yang satu nggak bisa diangkat, ya udah satu aja. Gitu. Kalau masih bisa dua-duanya apa? Dua-duanya. Ini sunat, ya. Jadi nggak wajib sunat pada waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sunat mengangkat. Ya. Baik. Atau mengangkat salah satu. Tapi kapan? Inta asara raful ukhra. Dalam keadaan apa sini? Satu lebih. Nah. Atau salah satunya bila sulit untuk mengangkat kedua-duanya. Ya. Nah sekarang ada kaifiat mengangkat tangan. Gimana caranya? Dalam keadaan terbuka, ya. Jadi kedua tangannya terbuka, maksudnya bukan terbuka, ya. Nah, apa ini? Ma'akas fihima, jangan pakai sarung tangan, ya, terbuka nih, kas, ay ma'akas fihima, ya, dalam keadaan terbuka. Bila tertutup, hukumnya makruh. Apabila pakai sarung tangan, hukumnya apa? Wa yukrahu khilafuhu. Apa itu? Ya, apa ini? Dan jari-jarinya sedikit belum. Wa yukrahu khilafuhu, dan makruh menutup gitu maksudnya. Karena disunatkan buka, kalau kita tutup hukumnya apa? Pertama terbuka. Yang kedua sunatnya apa? Taprik, merenggangkan, ya. Tuh, merenggangkan apa di sini dikatakan, ya. Dan jari-jari sedikit renggang antara satu dengan lainnya. Jangan direnggangin, jangan diapain, dapetin. Nah, gampang lah. Taprikon wasaton, renggangnya pun renggang yang apa tuh di sini? Sedikit renggang. Jadi jangan terlalu apa? Bukan terlalu renggang. Ini terlalu. Renggangnya dikit aja, itu sedang. Itu taprik wasaton. Nah, diangkatnya sampai mana itu diangkatnya? Apa begini? Atau begini? Ada aturan. Hadwa mankibaihi. Nah, hadwa aimu qabila manqai. Apa artinya di sini diartiin tingginya bersejajaran dengan apa? Nah, yang sejajar apanya? Yang sejajar. Nah, ya. Nih, atas daun telinga sejajar dengan ujung jari. Adapun ya, itu ya. Nah, ini taprikon manfi sejajar dengan 2 pundak. Jadi
Jangan diangkat lebih atas dari apa nih? Telinga. Ya ada tuh. Bihaitsu yuhazi atrafu azami a'la udunai nih. Atas daun telinga sejajar dengan ujung nih, atas nih. Atas ujung telinga sejajar dengan ujung jari. Yang dilihat sejajar apa ini? Ujung jari bersejajar dengan atas daun. Wa ibhamahu syahmatai udunai. Adapun kedua apa ibham? Kan ini kan pendekan dikit. Ibu jari. Nah, ibu jari sejajar dengan apa nih? Syahmatai bawah. Kalau yang tadi a'la, atas daun telinga sejajar dengan ujung jari selain apa nih? Jempol. Adapun ujung jari jempol sejajar dengan apa? Ini apa namanya dah? Apa? Nah, jadi ujung jari kena dipendekkan, kan pendekan. Ini kan pendekan. Nah, ujung jempol sejajar dengan bawah telinga. Adapun ujung jari yang paling tinggi nih, ya, yang tengah itu sejajar dengan atas daun. Warohatahu mantibaihi. Nah, adapun telapak tangan kan ada ujungnya. Adapun telapak tangannya sejajarnya dengan apa nih? Nah, warohatahu, rohah itu nih apa ini? Telapak tangannya sejajar dengan mankib atau mankib nih, pundak. Kan di bawahan pundak, kan di bawahan ini apa? Pundak. Jadi bawah daun telinga masih atasan, bawahnya lagi daun telinga apa? Pundak. Nah, pundak itu sejajar dengan nih kap rohah, ini kan. Jadi rohanya apa nih kalau gitu ya? Kan ini di bawah ujung jari. Ini rohah apa tuh roh bahasa kita? Nah, sejajar dengan pundak. Jadi atas ujung jari yang paling tinggi sejajar dengan atas daun telinga. Ujung apa? Jempol sejajar dengan apa? Nah, adapun bawahannya ini sejajar dengan apa? Pundak. Nah, kenapa begitu? Lilitiba tuh. Karena itiba Rasul, artinya mengikuti Rasul ketika Nabi mengangkat dua tangan. Seperti itulah yang dilihat oleh sahabat. Jadi ada hadis fi'li, ada hadis qauli. Nah, kan sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat bagaimana aku sholat tuh. Sahabat itu yang menyaksikan Nabi sholat seperti itu. Cara yang seperti inilah disunnahkan hadir kaja tusanu. Ya, baik. Baik. Yang berikut. Nah, apakah mengangkat kedua tangan seperti tadi khusus untuk takbiratul ihram? Itu kan? Jawabannya apa? Ma'ajami takbiri taharumin bi ayyukrinahu bihi ibtidaan wa yunha. Nah, disunnahkan pula ketika takbir. Disunahkan ketika takbir. Di samping yang tadi ada lagi itu supaya dapat pahala lagi apa itu? Ma'ajami takbiri taharumin. Ayyukrina, kalau memang takbirnya takbiratul ihram disunahkan lagi apa? Ayyukrina bihi ibtidaan wa yunha takbiran. Membaca takbirnya itu apa? Ya. Tadi kan katanya muqaronah hakikiyah nggak mesti. Tapi walaupun demikian ya, jadi mengangkat takbir, mengangkat kedua tangan itu harus berbarengan gitu maksudnya. Bukannya niatnya yang tadi niat sama takbir udah selesai. Ini mengangkat kan judulnya apa ya? Mengangkat kedua tangan berbarengan dengan apa? Gitu. Jadi waktu mengangkat tuh pas lah. Gitu. Jadi jangan baca dulu ngangkatnya belakangan gitu. Atau ngangkatnya kan ada orang ngangkatnya duluan takbirnya belakangan. Jangan sampai ngangkat duluan takbirnya belakangan, jangan sampai takbirnya duluan ngangkatnya harus berbarengan. Saat ngangkat berbarengan. Gitu ya. Nah, kemudian mengakhiri ngangkat, kalau mengakhiri ngangkat kita lepaskan berakhir dengan apa? Takbir. Tuh.
Mengangkat tangan ini dilakukan secara bersamaan mulai awal membaca takbiratul ihram dan menurunkan kembali itu tangan dengan berakhirnya bacaan. Nah itu bisa sama tuh bahasa kita paham tuh. Baik. Nah sekarang kalau itu tadi disunatkan baca takbir angkat tangan, ada nggak yang disunatkan angkat tangan? Tadi kan takbiratul ihram kan. Demikian juga takbir waktu ruku. Kan ruku ke takbir kan? Allah angkat lagi tuh. Berbarengan dengan takbir. Kalau ruku itu takbir apa? Intikal. Takbir mau apa? Mau turun. Oh, ya. Allah akbar ya. Berakhirnya ngangkat dengan berakhirnya takbir ruku gitu. Bukan hanya waktu takbiratul ihram saja. Demikian juga pada waktu takbir ruku ngangkatnya berbarengan juga tuh. Dari mana ini dasarnya kalau takbir ruku? Lilit tiba lagi tuh, ya, karena mengikuti Rasul, ya, yang tersebut apa? Rasul yang tersebutkan dari berbagai jalan riwayat, karena banyak riwayat hadis yang menerangin bahwa takbir ruku pun sunat apa? Mengangkat apa? Nah itu kan ruku. Demikian juga raf'in minhu, bangun dari ruku. Bangun dari ruku apa? Ngangkat lagi. Ya, ngangkat tangan lagi. Kaifiatnya sama seperti tadi. Mulai lagi diangkat saat baca takbir dan berakhir takbir ketika udah ya tidak. Udah berapa itu? 3 kan? Pertama takbiratul ihram, angkat tangan. Kedua takbir mau ruku. Ketiga, nah kalau ini bukan takbir ruku, sami Allahu liman. Nah itu ya. Oh, sami Allah kataannya gitu. Tapi kalau sami Allah bukan dari mulai ada sin itu sami Allah. Ya. Nah yang keempat yang disunahkan mengangkat tangan apa ini? Raf'in min tasyahudin awal, bangun dari tasyahud awal ya. Kecuali sholat subuh nggak ada. Nah, ya. Selesai tasyahud kan bangun tuh, angkat lagi. Ya. Baik, nah itulah 4 disunatkan ngangkat. Nah, semuanya itu adalah ittiba. Baik. Nah, kemudian ini masih dalam rangka rukun sholat yang keberapa nih, Bang? 3 yang apa? Kedua ya. Nah, kedua ya. Pertama niat takbir. Masih rukun yang kedua, masih takbir. Apalagi sunat ini sebelum rukun yang berikut? Wawat ya. Jadi setelah kita angkat taruhnya di mana? Kedua telapak tangan tadi habis takbir kan disuruh angkat tuh. Kan harus turunnya itu di mana letakkannya itu kedua tangan ini. Setelah kita turunin dari angkat, tahta sodrihi di mana? Di bawah dada. Wa fawqa suratihi. Dan di mana? Di atas pusar. Ya. Nah. Kalau mereka nggak perlu disebut namanya dah. Ntar ada yang tersinggung, laporin lagi dia laporin jadi masalah gitu kan. Makanya kalau kita mau gitu kan jangan sebut namanya, nggak kena delik. Nah saya nggak tahu, saya ngomong ikut aja delik nggak kena delik. Kalau dia pakai sebut tadi lapor. Melecehkan, melecehkan pendapat gue loh, jadi masalah gini. Sindomi. Jadi kalau mereka di atas dada, ini kan di atas dada, kalau itu di bawah dada di atas pusar. Nah dari mana? Ittiba juga, semuanya ittiba. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah udah letaknya di mana? Nah bagaimana deh? Akhirun biyaminihi ku. Bagaimana letaknya? Kalau yang tadi kan tempatnya, sekarang bagaimana nih? Telapak tangan kanan apa? Nah, memegang apa nih? Ya. Akhirun biyaminihi ku ayasari pergelangan tangan kiri dipegang oleh telapak tangan. Nah gitu. Pegang akhir yamin memegang pergelangan. Ya. Sini apa katanya terjemahan ini?
bawah dada di atas pusat sebagai ittiba Rasul dengan cara tuh pergelangan kiri dipegangi oleh atau dengan tangan kanan, maksud telapak tangan kan. Waradduhuma minar rafi ila tahta sadrihi. Nah, ini tidak persis di bawah dada di atas pusat, tapi agak diapain? Kembali bersedekap waktu. Waradduhuma enggak. Nah, begitu juga radduhuma kembali bersedekap waktu bangun dari ruku. I'tidal. Ya kan tadi katanya waktu i'tidal disunahkan ngangkat tangan kan? Sami Allahu liman hamidah. Setelah Sami Allah kembali lagi kemana nih? Waktu i'tidal sedekap lagi. Jangan i'tidal diapain? Dilepas. Mereka lepas. Mereka jangan sebut namanya. Tadi laporin. Gitu. Jadi sami Allahu liman hamidah kembali lagi sini. Kan lumayan itu, lama juga ini. Oh, benar alhamdulillah, jangan dilepas gitu. Dibalikin lagi kedua tapak tangan pada posisi pertama saat sedang berdiri tidak. Oh. Itu artinya radduhuma minar rafi ila tahta sadrihi. Aula itu lebih utama daripada apa? Melepas lil kuliah sama sekali. Ya. Sumastina pirobihima ila tahta sadri. Ya. Enggak, maksudnya dia yang ini. Jadi habis begini nih ya, habis begini lepas dulu. Habis lepas dulu baru kembaliin. Lebih baik langsung aja. Langsung enggak usah melepas, langsung aja sami Allah liman, langsung aja gitu. Jadi lebih utama daripada apa? Dilepas dulu baru kalau dilepas dulu baru dikembaliin ya. Lebih utama. Apalagi kalau apa? Udah dilepas nggak dikembaliin itu. Jadi masih boleh dilepas. Tapi habis dilepas diapain? Nah, itu jangan sampai udah dilepas terus-terusan. Gitu. Dilepas terus-terusan kan, terus-terusan waktu dia mau sujud kan nggak boleh diangkat. Nah, itu. Ya, kalau mau sujud enggak. Baik. Sumasti ila sodlasan. Qala mitwali wa tamadu ghairu yang bagi ayang duro qabla rokni wa takbir ila mawzina. Kata mitwali wa tamadu ghairuhu, dan pendapat mitwali ini dipegang oleh lainnya. Apa itu kata mitwali? Yang bagi apa di sini? Apa itu yang bagi di sini artinya? Ya, mitwali berpendapat yang lalu dipegangi oleh ulama, itu artinya dijadiin sandaran sebelum takbirat ihram serta mengangkat tangannya seyogyanya agar melihat ke tempat sujud. Jadi sebelum mengangkatnya ini tangan, matanya kemana tuh? Sujud tuh ya. Ya seyogyanya katanya ya. Saat dia mengangkat kedua telapak tangan dan saat dia mulai takbir ngelihatnya kemana tuh? Ke tempat sujud. Ini maksudnya ya itu tadi waktu takbir ihram ya, melihat wayat ruku roksahu. Apa wayat ruku? Menundukkan kepala lalu mengangkatnya kembali ya. Jadi sunnah ketika mengangkat tangan pandangannya kemana? Tempat sujud. Kemudian menundukkan kepala sedikit aja. Nah setelahnya itu baru apa? Sumayar fa'u, barulah mengangkat apa? Mengangkat kedua tangan. Jadi waktu mengangkat Allahu Akbar, jadi pandangan mata ke tempat sujud. Baik. Nah udah, dengan demikian maka rukun sholat yang kedua ya berserta syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan rukun sholat yang ketiga, yaitu apa? Qiyamu qadirin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Iya. anak-anak kita kalau suka jalan ke Jawa nih, khususnya daerah Brebes sama Tegal itu, jadi kalau dia sebelum sedekap, ketika takbir, dia tuh tayamun, dia dulu yang kanan dulu, jadi akhirnya tangannya muter begitu tuh, itu gimana tuh gitu? Jadi yang gampang kan aturan-aturan kaifiat ini demi untuk memudahkan. Kenapa ada cara yang mudah, milih caranya apa?
Supaya dia dapetin sunat tayamun nih katanya gitu. Oh ya, tayamun kan ada ini ya, ada tempat-tempatnya. Oh, jadi kalau gitu nggak bisa. Nah iya, tayamun di tempat-tempatnya kan. Mau makan tayamun, mau ini tayamun. Nah ada orang masuk ke WC emang tayamun. Jadi nggak selalu tayamun itu disunahkan. Sebab kan dia berpikiran, wah ini kanan dulu nih. Tapi dia muter tangan. Nah itu kan kalau muter kan itu memerlukan energi. Dia masuknya lebih gerak gitu berarti. Iya, ya harus ini dulu. Itu kan gampangan dikit. Oh benar. Mulai lah sana. Nah, kecuali Pancasilat. Pancasilat. Baik, kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dan keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.